Halo, jumpa lagi di pelajaran matematika. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi limit fungsi trigonometri. Pada pertemuan ini yang kita bahas yaitu mengenai yang pertama, limit fungsi trigonometri jika variabelnya mendekati sudut tertentu. Jadi nilai sudut daripada trigonometri itu adalah nilainya tertentu. Itu yang pertama. Nah, untuk menyelesaikan trigonometri untuk variabel mendekati sudut tertentu, maka caranya langsung disubstitusikan. Apabila hasilnya mendekati tak tentu, maka harus disederhanakan, difaktorkan, kemudian disubstitusikan. Contoh, yang pertama, hitunglah limit X mendekati 90 derajat sin X per 3 cos buka kurung 4X ditambah V tutup kurung. Nah, jika kita selesaikan nilai X-nya kita ganti menjadi 90 derajat. Nah, jadi diselesaikan sinus 90 derajat per 3 kali 4 kali 90 derajat ditambah dengan nilai V ini diganti dengan 180 derajat. Nilai V jika dibuat dalam sudut adalah 180 derajat. Nah, jadi kita selesaikan sinus 90 itu adalah 1. Nah, di sini juga 4 kali 90 derajat ditambah dengan 180 derajat, maka jika kita selesaikan itu sama dengan cos 180 derajat. Nah, dengan demikian cos 180 derajat adalah nilainya minus 1, maka kita selesaikan 1 per 3 dikali minus 1, itu hasilnya sama dengan minus 1 per 3. Yang kedua, yaitu mengenai limit fungsi trigonometri jika variabelnya mendekati 0. Nah, sama halnya dengan yang pertama tadi, bahwa nilai variabel itu kita ganti dengan 0. Nah, dalam menyelesaikan hal seperti ini, maka fungsi trigonometri itu dapat diubah dalam bentuk umum, yaitu yang pertama adalah limit X mendekati 0 sin X per X itu hasilnya adalah 1. Jadi nilainya nanti kita ganti menjadi 1. Yang kedua, limit X mendekati 0 dengan bentuknya X per sin X itu nilainya nanti sama dengan 1. Yang ketiga, bentuk umum yang ketiga, limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1. Nah, bentuk yang keempat, limit X mendekati 0 X per tan X sama dengan 1. Nah, inilah yang perlu kita ingat dalam menyelesaikan fungsi trigonometri yang variabelnya mendekati 0. Nah, kenapa tidak dipakai trigon cos? Kalau kita pakai trigon cos 0 per 0 itu adalah bilangan tak tentu, tak ternilai. Nah, maka itu tidak termasuk dia bentuk umum daripada fungsi trigonometri yang variabelnya mendekati 0. Sebagai contoh, limit X mendekati 0 2X per sin 5X. Nah, jadi trigonnya di sini adalah sinus. Nah, jadi untuk menyelesaikan itu maka kita carilah sekawan daripada sin 5X itu, kita dapat adalah 5X per 5X itu adalah 1. Nah, jadi kita ganti
maka hasilnya limit 2x mendekati 0, 2x per sin 5x dikali 5x per 5x. Karena di sini tadi sekawan daripada 5x itu adalah 5x per 5x. Nah, 2x dengan 5x kita ganti letaknya, maka akan kita dapat limit x mendekati 0, 5x per sin x diganti 5x ini letaknya di depan, kemudian 2x di 2 per 5 kita ubah ke depan, sehingga ditulis 2 per 5 limit x mendekati 0, 5x per sin 5x. Nah, jadi tadi ada bentuk untuk sinus x per sin x. Di sini 5 per 5 adalah 1, jadi 1 dikali x sin x. Nah, jadi hasilnya ini adalah 1, sehingga dapat ditulis 2 per 5 dikali 1, maka hasilnya 2 per 5. Contoh yang kedua, limit x mendekati 0 tan 3x per 4x. Nah, jadi di sini trigonnya adalah tan 3x, maka kita cari sekawan daripada 3x itu, kita kalikan dengan 3x per 3x. Nah, jika diselesaikan, limit x mendekati 0 tan x per 4x dikali dengan 3x per 3x. Nah, 4x kita ganti letak dengan 3x, hanya letak kita ganti sama hasilnya. Limit x mendekati 0 tan 3x per 3x dikali 3x per 4x. Jadi yang di bawah diganti letaknya. Nah, x per x hasilnya adalah 1 dikali 3 per 4, maka hasilnya 3 per 4. Kita ganti letak menjadi ke depan, maka kita tulis 3 per 4 limit x mendekati 0 tan x per 3x. Nah, ini bentuk umum daripada trigon untuk tan, yang hasilnya tadi adalah minus 1. Maka kita tulis 3 per 4 dikali dengan 1, maka hasilnya sama dengan 3 per 4. Nah, untuk mempermudah menyelesaikan limit trigonometri, ada rumus yang perlu kita ingat untuk mempermudah menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai limit trigonometri. Yang pertama, limit x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 ax per sin bx itu sama dengan a per b. Jadi hanya kita ambil adalah koefisiennya, yaitu koefisien ax adalah a. Di sini koefisien bx, koefisiennya adalah b, maka hasilnya a per b. Begitu juga yang kedua, limit x mendekati 0 tan ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 ax per tan bx. Nah, jadi kita gunakan koefisien dari masing-masing. Di sini a koefisiennya, di sini b koefisiennya, sehingga didapat a per b. Nah, yang ketiga, limit x mendekati 0 sin ax per tan bx sama halnya dengan limit x mendekati 0 tan ax per sin bx. Nah, jadi diambil adalah koefisien, yaitu a per b. Nah, inilah rumus trigonometri di dalam pengembangan daripada limit trigonometri yang kita pergunakan dalam menyelesaikan soal. Nah,
Sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam trigonometri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.